kita mulai. Nanti kita diskusi. Oke, kita diskusi terkait dengan mata kuliah valuasi sumber daya alam di pertemuan yang kedua. Jadi kita nanti akan lebih banyak berbicara terkait dengan konsep nilainya ya. Jadi coba nanti direnungkan, dibandingkan dengan konsep nilai yang ada di penilaian properti misalnya kalau ingin dicoba disandingkan. Ini sama seperti yang kemarin. Nah, ini harapan kita nanti ya dalam pertemuan kedua ini nanti kita setelah pembelajaran ya setelah pertemuan kedua ini akan mampu memahami konsep dan klasifikasi nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu sumber daya alam dan lingkungan gitu ya. Jadi sumber daya alam dan lingkungan, jadi bukan hanya yang berupa aset ya, tetapi sampai dengan jasa-jasa ekosistemnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam PowerPoint ini bisa kita simak sebentar video dari ekosistem services yang ada di sini. Bentar saya share sound dulu ya. Nah, ini. Oke. Silakan disimak dulu bentar. If a good or service is provided by nature, we'll call them ecosystem services. So we would say in this series, we're trying to quantify the value of ecosystem services. Okay, let's look at forests and classify the kinds of ecosystem services they offer. We could do this for any sort of ecosystem, but we're just going to look at forests to narrow our study. There are different ways of organizing and classifying the benefits. Under the system we're looking at, there are 5 classes of ecosystem services. First, there are direct benefits. Okay, it's when we get utility from using a substance directly, or when our willingness to pay for a thing comes from our value of that thing. So from a forest, harvesting the wood would be a direct benefit. Taking water would give a direct benefit. Getting animals from hunting or trapping would be direct benefits. Basically, taking and using any substance from the forest would give a direct benefit. Okay, it's utility from using the thing directly. But walking on a hiking trail would also be a direct benefit. It doesn't have to use it up. It can be non-consumptive as long as it's still using it directly. The utility or benefit comes from direct interaction with that substance. So any recreational uses like hiking or fishing or camping or swimming or enjoying scenic views would be direct benefits. Similar to value from direct uses is value from indirect uses. For something we call a direct use, we are willing to pay for it because of the utility that thing gives us. With an indirect use, for example, some aspect like a wetland that improves water quality, or the way the soil under a forest will allow infiltration, increasing the amount of water available, these ecosystem services are giving us utility indirectly through the other thing that we're using. So our willingness to pay for them really all depends on our use of this other thing. Another example, if none of our crops required pollination, we would not value bees nearly as much as we do right now, even though the bees haven't changed. So for example, with a forest, a mangrove on the coast will help lessen the damage from storms, taking some of the impact from wind and water. This allows a lot of human productions to continue and save a lot of money in damages. Forests can help prevent erosion, mangroves helping prevent coastal erosion, keeping the land from falling into the sea. Preventing soil erosion protects water sources from pollutants, protecting fish habitats, among other things. The water retention of the soil helps prevent flooding and helps keep water in place, lessening the harm from droughts when the rain stops and keeps rivers flowing. Trees can help reduce the temperature of a microclimate by constantly transferring the energy from the sun into water that evaporates away. Also, it makes shade. And right beside that, carbon is sequestered in the soil and the trees, which can help reduce the greenhouse effect. Forests can house natural pollinators that offer a vital service to farmers. And lastly, pharmaceutical companies often start with natural chemicals as the base from which to build more powerful drugs, like aspirin and morphine. And farmers and genetic engineers will do a similar thing. So a diversity of plants and animals could represent an input into productions like these. And otherwise, there are a bunch of ecosystem services that seem to correlate with biodiversity that you can look up. With indirect environmental services, we don't always know the effects a creature will have. For example, in India, many people do not eat cows because they are considered sacred, but there's a lot of cows around. It's the vultures and other animals that eat the cows. In the 90s, the population of vultures dropped from millions to thousands. This ended up being attributed to an anti-inflammatory drug that was used to treat some livestock that just happened to be fatal to
of vultures. The uneaten carcasses were left to pollute some water supplies, and also the vultures' corner of the scavenging niche was filled by dogs and rats and other animals, whose population flourished. But while the vulture's gut will kill any pathogens, the dogs' and rats' guts don't, and will become carriers for diseases from the corpse, or just other diseases. Dogs will bite a human, but vultures won't. The vultures were essentially offering a sanitary carcass disposal service. The point is, there are a lot of involved interactions between us and the world around us. With indirect benefits especially, we don't typically appreciate or even know about these things until they're gone. So direct uses and indirect uses are use values, where the ecosystem is doing something for us physically, and our willingness to pay for them reflects that. But there are also non-use values, where people's willingness to pay comes from less tangible aspects of the ecosystem. First up, bequest values. Which would you rather your children or the next generation inheriting, a wetland or a parking lot? The bequest value isn't about which one offers the greater net present value, it's about which feels better to pass on. It's a non-use value. So in terms of forests, a local community, or maybe an Aboriginal community especially, may place a high cultural value on the life that they have formed around the use of a forest. This is their entire culture, and they want future generations to be able to continue this. The bequest value can come from passing on any aspect of the forest, depending on what the community values, hunting or logging or whatever. Existence value is another non-use value. Existence value is the utility gained in the satisfaction in knowing something exists, like whales or the Grand Canyon or whatever. In terms of forests, the continued existence of, for example, the Amazon rainforest and the diversity of species it houses gives people value beyond any physical services they provide, although it can be any local forest or species too. It's an intangible thing, but at the same time it does fuel real money transactions. For example, people giving money to charities that promise to save the whales or the rainforests or whatever. They're not giving as an investment for future vacations they may take. It's a willingness to pay to live in a world where the rainforest exists. Lastly, somewhere slightly between the world of use and non-use values, there are option values. Option values exist in some markets. For example, let's say you're offered this house at a specific price. You may not know if you want it or not for whatever reason, but it's a limited time offer. So you enter into an agreement with the owner that gives you the right to buy it in, say, 3 months if you want. They're not going to sell it to anyone else, but you're going to have to pay for the privilege. Whether or not you actually end up buying the house, you are willing to pay for this option. It's the value in having the option of using something in the future. In terms of a forest, this could be the option to use the forest for hiking or hunting or fishing, or even the option to use it for timber. Basically, any value can be valued for the option of having it. So a number of people will have a willingness to pay to keep something around in case they choose to use it in the future, especially if the change that's coming is going to be permanent. In theory, all these values added up together makes the total economic value, and we can use that to compare that to whatever the competition is. But some of these will be kind of controversial, particularly the non-use values. And it's a lot of work to try to find the total economic value before and after whatever change, especially with a seemingly endless stream of indirect benefits. So instead, we have to look at the most important aspects to decision makers and try to only focus on the things that are going to change. In the next video, we'll look at how to pick the ecosystem service to focus your study on. Ya, gitu ya. Tadi sekilas pembukaan lah, apa yang nanti akan kita coba diskusikan, kita coba sampaikan di dalam pertemuan kedua ini. Jadi terkait dengan konsep total economic value, gitu ya. Nah, kira-kira tadi ada yang mau komentar dulu nggak ya? Isi dari isi dari video tadi ya. Menarik kan sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan nilai yang ada gitu kan, yang melekat di dalam suatu sumber daya alam dan lingkungan, tentunya perspektifnya tadi ya, bukan hanya melihat dari sisi nilai guna yang memang manfaatnya itu kita rasakan gitu kan. Tadi kan ada nilai guna langsung, ada nilai guna tidak langsung. Tadi yang mungkin menarik juga kita simak tadi ya, terkait dengan fungsi tadi apa namanya, yang memakan bangkai tadi, namanya burung apa ya? Yang memakan bangkai sapi tadi, itu burung apa namanya? Burung kondor ya? Apa namanya? Burung kondor ya? Kondor ya? Ya itulah, pokoknya mungkin semacam burung pemakan bangkai lah, nggak tahu lah apa namanya tadi, saya agak lupa. Nah, kalau kita bicara mungkin tadi ditanya terkait dengan nilai guna tidak langsung gitu kan,
suatu ekosistem ya yang termasuk di dalamnya itu ada ekosistem yang menggambarkan tadi ada sapi yang kalau di India tadi kan mungkin nggak boleh dibunuh gitu kan, jadi dia dibiarkan meninggal gitu kan, maka akan muncul bangkai gitu kan. Nah, pada suatu titik ternyata memang bangkai-bangkai itu dimakan atau dibersihkan lah oleh burung-burung tadi. Ya. Tapi suatu masa mungkin burungnya tadi nggak ada gitu kan, yang dia sebagai di dalam ekosistem itu mungkin sebagai pembersihnya itu hilang gitu kan. Maka kalau burung nggak ada tadi yang makan apa tadi? Anjing gitu ya, anjing liar gitu kan. Nah ternyata mereka itu berdua ini kan berbeda tadi. Yang satu itu patogennya nggak menyebarkan patogen yang burung tadi ya kalau nggak salah. Nah kalau kita bicara anjing tadi ya, anjing liar tadi ternyata dia menyebarkan patogen. Nah ini kan akan terlihat nih sebenarnya. Bagi kita sebenarnya nilai burung kondor tadi kan mungkin kalau kalau kita bicara nilai guna langsung mungkin ya hanya sebatas kayunya dagingnya gitu mungkin ya. Kalau doyan makan gitu ya terkait dengan burung tadi. Tetapi di sini kan enggak. Ya makanya nanti kalau kita mungkin analogikan ke hewan lain ya, misalnya kalau ditanya valuasi nilai macan gitu kan di teman-teman yang di rumahnya di mana Sumatera itu mungkin yang masih ada harimau Sumatera gitu kan. Apakah nilai harimau Sumatera itu hanya sebatas dari nilai kulitnya saja misalnya? Kan meskipun dilarang tetapi kan ada jual beli ya secara ilegal gitu kan. Nah, ternyata kan enggak juga seperti itu kan. Kita analogikan si burung tadi. Mungkin tapi mungkin saya nggak tahu benar atau enggaknya ya, tapi kita kira-kira aja. Jadi kalau kita bicara seperti tadi, nilai daripada harimau Sumatera, maka kita nggak bisa hanya melihat dari harga kulit ataupun mungkin daging yang diperjualbelikan ya, tetapi harimau ini kan di dalam ekosistem diciptakan oleh Tuhan ini punya fungsinya yang secara alami tadi. Ya mungkin dia tadi mengontrol hewan herbivora misalnya. Jadi biar nggak terlalu banyak sehingga tidak merusak tanaman gitu kan. Misalnya kalau dia nggak ada harimau, mungkin banyak kijangnya itu akan populasinya akan overpopulate gitu ya. Populasinya akan terlalu banyak sehingga apa? Karena populasi kijang terlalu banyak, dia akan makan tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ dan mungkin akan merusak tumbuhan yang ada di situ. Ya, maka fungsi harimau itu, nilai harimau itu seharusnya ya bukan hanya dari kulitnya saja, tapi fungsi dia di dalam ekosistem itu sejauh mana. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Mungkin nggak semua orang bisa sama gitu kan. Saya mungkin ya terbata-bata tadi kan menjelaskan harimau ini kalau dari sisi non nilai kulitnya tadi ya mungkin akan nggak lancar gitu. Karena ya nggak gitu paham harimau ini apa sih sebenarnya manfaatnya. Dia diciptakan Tuhan, di alam ini manfaatnya apa sih? Apakah untuk dikonsumsi manusia? Kan sepertinya nggak seperti itu. Tapi bagi mungkin teman-teman lain gitu ya, orang LIPI yang memang dia punya kapasitas di situ ya, sehari-hari berkutat dengan hewan gitu. Misalnya dia punya pemahaman ilmu yang jauh lebih dalam, dia akan bisa menguraikan dengan lebih pasti. Sehingga kalau ditanya nilai harimau ya bagi saya atau bagi peneliti LIPI pasti akan berbeda. Atau mungkin bagi saudara-saudara kita yang dekat dengan hutan di sana. Mungkin harimau malah dipandang bukan sebagai sesuatu yang bermanfaat, malah sesuatu yang tidak bermanfaat misalnya karena membuat manusia ataupun mereka menjadi terhalang ya untuk masuk ke dalam hutan mengambil jasa lingkungan yang ada di hutan lainnya gitu kan. Nah, ini akan sangat berbeda-beda sebenarnya. Ya, maka dari sini sebenarnya memang perlu dipelajari lah dalam konsep valuasi sumber daya alam itu terkait dengan konsep nilai yang ada gitu ya. Jadi kalau bicara terkait dengan konsep nilai ya ini mengulang juga ya mungkin nggak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Sumber daya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai bagi manusia. Tapi konteks nilai itu bukan hanya dari sisi manfaat yang diterima ya. Nilai itu
Tadi kan di video tadi kan disampaikan ya, berapa besar nilai atas suatu sumber daya ya tergantung dari kita memberikan nilainya gitu kan. Bagaimana kita memberikan nilainya itu yang mungkin akan berbeda-beda ya. Jadi di sini adalah sumber daya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai bagi manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia gitu ya. Kemudian mengapa label nilai atau value untuk suatu sumber daya alam itu diperlukan ya? Sumber daya alam menyediakan manfaat dalam batasan yang luas. Kemudian aktivitas manusia berkontribusi pada laju hilangnya keanekaragaman hayati yang mengancam stabilitas dan keberlanjutan dari ekosistem. Jadi ini juga mungkin melanjutkan yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Bagaimana kita memberikan tagging nilai atas suatu sumber daya alam ini akan berpengaruh terhadap kelestariannya. Ya, kemarin saya analogikan, atau saya kasih contoh, kalau kita punya sesuatu yang kita anggap berharga, pasti kita akan menjaganya gitu kan. Kalaupun ada rusak sedikit akan kita perbaiki. Tetapi kalau kita sudah memberikan tagging nilai itu rendah ya atas suatu sumber daya ataupun apapun yang kita miliki, tentu kita akan ya udahlah, hilang pun nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Jadi sini pun seperti itu. Jadi kalau kita merasa mungkin alam gitu kan, hutan itu nggak terlalu berharga, maka ya kita gampang aja tebang, bakar dan seterusnya. Sehingga laju kalau bicara hutan tadi ya, deforestasi itu akan semakin besar. Ya, tetapi kalau kita tahu ya sejatinya hutan itu punya manfaat yang besar ya bagi kehidupan kita, meskipun nggak secara langsung kita nikmati ya, tapi dia memberikan jasa-jasa ekosistem, pencegah banjir tadi kan ada disampaikan, memberikan climate change gitu kan dan seterusnya, yang dengan adanya jasa ekosistem tadi hidup kita menjadi lebih nyaman gitu kan. Kita nggak khawatir kebanjiran gitu kan, kita nggak khawatir kekeringan gitu kan, kita nggak khawatir suhu udara itu terlalu panas gitu atau mungkin terlalu dingin ya, karena ada sebenarnya dari jasa ekosistem yang dihasilkan oleh hutan tadi misalnya. Nah, kalau kita paham tentu kita akan berpikir 2 kali, 3 kali dan seterusnya untuk misalnya merusaknya atau mengeksploitasinya secara berlebihan gitu ya. Nah, ini kembali ke dalam konsep nilai gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nilai dan bagaimana cara mengukurnya? Ini kita coba ya. Jadi ada dua definisi utama dari nilai gitu ya. Yang pertama nilai dari sisi kuantitas atau kuantitas gitu ya, yang dapat diukur, ditetapkan dan yang lain-lain. Yang mungkin kita sekarang lihat kayak nilai kalian ujian, nilai UTS dan seterusnya. Itu kan ada angka-angka yang menggambarkan secara kuantitas ya, secara numerik terkait dengan suatu sumber daya di sini nantinya. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai dari sisi kualitas ya, yang membuat sesuatu itu diinginkan atau berharga. Ya tadi nilainya berapa yang di pertemuan sebelumnya? Banyak sekali gitu. Sangat berharga, sangat bernilai gitu kan secara kualitatif. Itu kan juga tagging nilai kan dari kita ke suatu sumber daya. Gitu kan. Ada yang angkanya pasti tadi, ada yang ya secara kualitatif tadi sangat berharga gitu kan. Berharga sekali atau enggak berharga gitu kan. Nah, di sini mungkin di pertanyaan ini ya, menurut saudara ini kira-kira gitu, kalau kita bicara terkait dengan definisi daripada nilai tadi, ada dua definisi ya, kuantitas maupun kualitas. Nah, kira-kira mana yang lebih tepat kita pakai gitu kan? Ada yang mau berpendapat mungkin? Sebenarnya yang pasti yang mana sih? Kita pakai kuantitas aja atau kita pakai kualitas gitu? Ini bukan benar salah ya, nanti terkait dengan sebenarnya penerapannya mau dipakai untuk apa sih gitu ya. Ya, kira-kira menurut kalian mana sih yang lebih tepat gitu ya, konsep nilai tadi yang akan kita pakai atau untuk memberikan tagging atas suatu sumber daya, kuantitas atau kualitas kira-kira? Izin menjawab, Pak. Boleh, Mas siapa Kalau tadi? Maulana ya? ya, kalau menurut saya tergantung perspektifnya sih, Pak. Jadi
penilaian itu kan salah satunya adalah gabungan antara seni dan sains gitu ya Pak. Jadi menurut saya relatif aja gitu Pak. Jadi kalau misalkan sains mungkin nilai ini bisa dilihat dari sudut pandang kuantitasnya. Tapi kalau misalkan dari segi seninya, mungkin kualitas ini bisa menjadi eh, bagian dari seninya itu Pak. Jadi di mana pemakaian kita ini relatif gitu Pak, tergantung objek dari penilaian dan objek yang dibandingkannya. Contoh misalkan kalau misalkan kita punya uang 100.000 dan kita punya 3 buah pulpen yang dikasih eh, sama pacar sendiri gitu Pak. Mungkin itu kan kita melihat kita menilai pulpen itu bukan dari kuantitasnya gitu Pak, tapi dari kualitasnya gitu. Biar kata 30 pen itu mau dibayar 100.000 pun kita nggak akan ngasih gitu karena ya karena kualitasnya itu Pak gitu. Terus kalau misalkan dari segi kuantitas mungkin kalau misalkan kita dikasih kelereng 10 butir kelereng gitu Pak yang harganya nggak seberapa, terus kita mau dibayar 100.000 dan kelereng itu bukan kelereng dari orang yang spesial, mungkin kita akan ngasih gitu Pak. Jadi menurut saya pemakaian nilai di antara kuantitas dan kualitas ini tergantung perspektif kita dan tergantung objek apa yang dinilai dan apa objek pembandingnya gitu Pak. Ya, oke. Tadi Mas Maulana ya, ya tergantung perspektif kita lah. Bisa pakai kualitas atau kuantitas. Tadi coba dihubungkan dengan konsep nilai di dalam standar penilaian ya di properti ya. Nilai itu adalah art and science. Ya. Jadi nggak semua. Kalau kita bicara art and science di dalam penilaian properti kan sebenarnya bicara nilai nanti kan tetap di situ angka sih sebenarnya. Mau berapa juta gitu kan nilai sebuah rumah gitu misalnya 100 juta gitu. Nah, mungkin prosesnya nggak semuanya bisa dikuantitaskan gitu kan. Jadi kalau kita bicara adjustment gitu ya, nggak bisa langsung kita bicara hitungan matematika setiap 1 meter dari A gitu kan berbeda berapa gitu. Nah, kalau bicara di penilaian properti sebenarnya cuman memang di kita ini artnya itu kalau saya pribadi boleh berpendapat sih belum bisa dibawa terlalu besar gitu ya. Maksudnya art itu kan melekat ke dalam kemampuan individunya. Ya, ini mungkin agak agak bicara terkait dengan konteks di penilaian properti ya art and science. Artnya itu kan seni bagaimana kita ya sama di sini tadi yang disampaikan Mas Maulana tadi memang terpengaruh oleh apa ya sisi sisi manusianya gitu ya nggak bisa dikuantitaskan gitu kan nggak semuanya bisa dikuantitaskan di penilaian properti pun seperti itu ya jadi nggak semuanya bisa kita hitung dengan matematis gitu kan semuanya gitu berbeda mungkin kalau kita bicara dengan teman-teman kita di profesi akuntansi gitu ya akuntan gitu semuanya kan harus akuntansi itu kan harus kuantitatif gitu kan nggak ada ngomong art kan artnya ada sih the art of accountant gitu tetapi dalam praktek pekerjaan dia kan semuanya kuantitatif gitu kan apa yang kalau tergantung mau pakai model accrual atau tidak gitu ya kalau sekarang mungkin pakai accrual gitu ya jadi apa yang secara historis tadi terjadi ya itu yang dituangkan di dalam pencatatannya tapi kalau penilai kan nggak bisa seperti itu penilai itu mungkin lebih ke seperti di dokter gitu ya. Meskipun ada teori-teorinya gitu kan, tetapi kadang dokter ini semakin dia berpengalaman gitu kan, semakin dia udah tua gitu biasanya dia punya justifikasi sendiri atas kejadian orang ini sakit apa. Karena dia punya pengalaman tadi, terbentuk dari pengalaman puluhan tahun dia mendiagnosa sakitnya pasien tadi. Jadi nggak harus dia oh di teorinya gini kok teorinya gini A tambah 1 tambah 1 2 gitu kan. Ya ini hasilnya harus 2 gitu. Dia mungkin enggak. Ini dari pengalaman saya puluhan tahun, ya ini kalau kayak gini ini dia bisa penyakitnya bukan misalnya ke antara yang sering beda itu apa? Sakit tipes dengan sakit DBD gitu ya misalnya. Oh ini DBD nih, bukan tipes karena dari gejalanya mungkin memang tipes ya. A1 tambah 1 sama dengan tipes gitu misalnya. Tapi karena dia tadi pengalamannya banyak, ya maka artnya tadi muncul. Ini bukan DBD nih, ini adalah bukan DBD, bukan apa tipes nih, ini adalah DBD gitu. Nah, penilai pun seperti itu ya. Antara art and science ini memang bagaimana komposisinya kita terapkan itu tergantung dari sebenarnya kita itu sejauh mana sih kemampuan kita ya. Jadi kalau saya mungkin boleh berpendapat atau mungkin menyarankan bagi teman-teman ini yang jadi penilai nantinya ya khususnya penilai properti ataupun bisnis, ya properti lah khususnya.
Jadi pada saat kita menerapkan art and science, mungkin bagi kita yang baru lulus gitu kan, ya sebisa mungkin semua nilai yang muncul ya hasil penilaian kita itu bisa dikuantitaskan. Maksudnya hitung-hitungannya bisa dijelaskan dengan apa namanya dengan logika ilmiah atau dengan apa namanya landasan-landasan yang bisa dijelaskan lebih mudah gitu kan. Tetapi mungkin kalau kalian sudah jadi profesor penilai ya semakin lama kan semakin punya kemampuan, mungkin justifikasi itu boleh semakin diperbesar ya porsinya. Jadi artnya bisa gede, sainsnya mungkin nggak usah terlalu gede gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya pengalaman yang cukup banyak gitu kan. Tetapi kalau baru ya setidaknya kita tetap harus mendasarkan pada sainsnya yang lebih besar dulu. Artnya ini ya kita bicara art itu belum bisa lah kalau baru lulus itu kan. Ya kita mungkin cerita orang gitu kan, tapi kita belum mengalami kejadian apa namanya analisis secara sungguh-sungguhnya tadi. Ya jadi bagaimana kita mengelola art and science ini ya nanti sebisa mungkin di awal ya semuanya bisa diolah dengan data-data kuantitas tadi ya sainsnya ya karena nanti akan sulit menjelaskan misalnya kalau kalian di DJKN gitu ya akan sulit menjelaskan yang basic terlalu art gitu ya. Mereka nggak susah menerima nilai gitu. Ya mungkin akan dianggap ini kayak ngarang aja. Karena mereka akan menganggap kamu itu siapa baru aja jadi penilai kalau udah apa terlalu banyak justifikasi artnya gitu daripada science-nya. Itu ya. Jadi mungkin bagaimana mengatur tadi art and science itu yang lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan di sini memang kita bicara mana sih yang lebih tepat gitu kan kuantitas atau kualitas yang disampaikan Mas Maulana tadi juga benar gitu kan ya nggak bisa kita harus yang tepat itu pasti kuantitas yang tepat pasti kualitas gitu ya itu nggak bisa di apa dijadikan sebagai suatu apa namanya definisi ataupun jawaban yang pasti gitu kan nah tergantung ini untuk apa dulu gitu kan gitu ya kalau kita pengen menggambarkan misalnya nilai suatu sumber daya alam gitu kan ya secara benar-benar komprehensif ya total economic value gitu kan ya mungkin sebenarnya kualitas itu menggambarkan nilai yang lebih tepat gitu ya banyak banget lah gitu kan nilai hutan itu ya banyak banget gitu kan sangat berharga sangat bernilai itu mungkin bisa menggambarkan gitu kan tetapi kalau kita bawa ke dalam ranah kebijakan gitu kan, public policy gitu kan, nantinya gitu kan. Karena kan kita melakukan penilaian kan tentu ada tujuannya. Kalau tujuannya pengen tahu sekedar nilai nggak kita bawa ke dalam konteks ataupun keperluan-keperluan lainnya ya mungkin jawaban kualitatif tadi akan lebih bisa menggambarkan nilai suatu sumber daya tadi, suatu ekosistem sumber daya alam. Sangat berharga lah pokoknya gitu kan. Kalau kalian ditanya kayak tadi disampaikan secara kualitas tadi ya dikasih dari orang tersayang gitu ya. Ya pokoknya sangat bernilai lah ini nilai. Nggak bisa digambarkan dengan rupiah gitu kan. Sering kan seperti itu. Hutan pun mungkin seperti itu. Nggak bisa nih kita gambarkan ini sangat berharga, sangat bernilai. Belum lagi ada unsur-unsur budaya dan seterusnya nantinya bahwa ini tempatnya apa leluhur dan seterusnya. Itu semakin sulit untuk dikuantitaskan. Ya. Tetapi kembali lagi, sebenarnya penilaian ini kan ada tujuannya. Ya nggak mungkin kegiatan penilaian, kalau penilaian sekilas tadi mungkin oke ya, tapi kalau ini nanti kita bawa ke dalam ranah public policy, kebijakan, tentu jawaban kualitas tadi akan sulit dipergunakan gitu untuk basis pengambilan suatu kebijakan. Ya, nggak mungkin kita ada mungkin trade off. Nanti kan kita bicara valuasi sumber daya alam ini juga terkait dengan adanya trade off tadi kan pemanfaatan sumber daya kan mau tetap ada hutan atau mungkin sebagian dijadikan kelapa sawit gitu ya mungkin itu yang sering saya ceritakan ya jadi ini kan ada trade off kalau kita mau trade off tentu kalau kita mau mempertahankan hutan dengan challenge adanya tujuan lain tadi untuk menjadikan itu kelapa sawit kalau kita jawab dengan kualitas kan susah menyandingkannya gitu kan maka disinilah peranan adanya apa namanya nilai secara kuantitasnya tadi maka harus kita bawa ke dalam ranah angka-angka
gitu ya. Jadi bicara nanti terkait dengan total economic value, sebenarnya total economic value ya nilai kualitas yang bisa menggambarkan gede banget lah, apalagi sampai biggest value, option value tadi apa existent value tadi harus dirupiahkan, itu kan susah sebenarnya. Tapi kalau tidak dirupiahkan, tidak dikuantitaskan, nggak ada gunanya gitu kan. Gunanya ya hanya kebanggaan aja, ya gede banget loh. Kekayaan sumber daya alam kita berapa? Banyak banget loh, gitu aja ya. Tetapi kalau kita mau pakai sebagai pengambil kebijakan, harus tahu nih angkanya berapa. Iya, banyaknya itu berapa. Ya, maka disinilah lahir sebenarnya ilmu penilaian sumber daya alam. Mencoba membawa tadi nilai-nilai yang biasanya itu dari sisi kualitas tadi ya, besar sekali, gede tinggi sekali, itu kita coba bawa ke ranah kuantitasnya, nilai ekonomi. Maka nilai ekonomi nanti kita bicara adalah nilai kuantitas gitu ya. Berapa sih nilainya ya? 1 triliun, 2 triliun. Meskipun itu mungkin masih under value gitu. Tetapi setidaknya sudah ada loh nilainya gitu kan. Meskipun under value karena seringkali kita kesulitan untuk mengidentifikasi nilai total economic value daripada suatu sumber daya. Ya, jadi makasih Mas Maulana tadi, benar sekali ya, tergantung lah nanti perspektif kita seperti apa. Gitu ya. Ini kayak ini tadi kan, mana yang lebih bernilai menurut kita gitu kan. Ada yang bicara mungkin tadi ya 100.000 lah gitu kan. Tapi mungkin yang lainnya lagi, yang ini bunga dari seseorang yang spesial, ya ini nilainya juga akan sangat berharga. Mungkin kalau yang lagi kasmaran gitu ya, mungkin daripada dikasih uang 100.000, mending dikasih bunga dari seseorang gitu ya. Menurut dia perspektif nilainya itu kan ya gedean apa namanya, gedean atau sangat atau lebih bernilai ya bunga ini daripada uang 100.000. Tetapi dalam kondisi yang berbeda, mungkin dia nggak ada yang diharapkan ya, atau ya udah nggak ada yang spesial, mungkin seseorang gitu misalnya, ya dia tetap akan ya udahlah, ya tetap 100.000 lah, karena kalau kita bicara bunga seperti ini harga nominalnya berapa ya kira-kira bunga seperti ini? Ada 100.000 nggak sih? Yang pernah kalian yang Valentinan gitu ya, beli bunga setangkai gini berapaan sih? Sampai 100.000 nggak sih? Nggak nyampe sih Pak, kalau yang variasinya segitu doang. Nggak nyampe ya. Ya intinya kalau kita bicara dari sisi moneternya, dimonetisasinya nanti kan, berarti kan biasanya pendekatannya ya ini berapa sih harganya gitu kan. Dari pasar, pendekatan berbasis pasar, harga pasarnya berapa sih? Mungkin 25.000, 30.000 gitu ya. Tapi tadi kalau ditanya ke orang per orang kan persepsinya kan berbeda. Kalau orang yang lagi kasmaran ini mungkin nggak ternilai tadi, sangat bernilai lah, sangat berharga tadi, gitu ya. Tapi bagi orang yang biasa-biasa aja gitu ya mungkin, atau orang yang lagi butuh uang gitu ya, yang 100.000 inilah yang lebih bisa dipakai, lebih berharga, lebih bernilai bagi dianya, gitu ya. Jadi tadi memang perspektifnya kalau kita bicara nilai itu berbeda atau berbeda-beda. Ya, bicara nilai di properti pun kan sebenarnya seperti itu. Maka muncullah ilmu penilaian, ya, penilaian properti khususnya. Jadi mencoba membawa nilai itu dalam konteks nilai apa gitu kan. Di penilaian properti yang perlu diingat adalah nilai itu tidak berdiri sendiri gitu kan. Kalau kita bicara nilai ya bisa bisa suka-suka gitu kan. Suka-suka aja. Ya, mungkin nilai ini bagi A gitu kan 25.000 aja tuh udah mahal gitu. Tapi kalau bagi yang kasmaran tadi mungkin ya tadi bisa 1 juta 2 juta, setara dengan itu maksudnya. Ya, makanya tadi kalau kita bicara di properti pun bicara nilai gitu ya. Kalau hanya nilai itu bisa sangat variatif, nggak bisa kita kita banding-bandingkan nantinya. Tetapi kalau bicara di penilaian properti misalnya nilai itu kan ada temannya, nilai pasar gitu. Maka nilai tadi didasarkan pada apa yang ada di pasar gitu kan. Bicara rumah ya nanti kalau ditransaksikan, dijual belikan di pasar, harga rumah itu nanti berapa sih kira-kira gitu kan. Maka itu adalah nilai pasar yang dilandaskan pada informasi yang ada di pasar. Nggak bisa serta-merta kita sendiri yang menentukan. Ya nilai yang di pasaran 100 juta kita bicara
wah ini pokoknya 1 miliar ini sangat berharga bagi saya, kamu harus beli 1 miliar, karena ini sangat berharga bagi saya, warisan dari orang tua saya dan seterusnya. Ya bodo amat gitu kan, kita ngomong kamu berharga bagi kamu, tapi bagi orang, bagi pasar gitu kan, secara keseluruhan gitu kan, nggak ada yang mempersepsikan itu berharga lebih dari 100 juta misalnya. Maka nilai pasarnya ya 100 juta. Di properti kan juga seperti itu kan. Jadi nggak bisa kita memaksakan nilai kita ke dalam nilai tadi pasar gitu ya. Jadi kalau bicara nilai tadi di penilaian properti khususnya itu kan selalu ada temennya. Nggak ada kita bicara berapa nilainya gitu. Ya meskipun dalam obrolan sehari-hari ya kadang kita bicara ya berapa sih nilainya ini rumah gitu. Tapi persepsi nilai yang disampaikan tadi memang sebagian besar adalah nilai pasar gitu ya. Berapa sih nilai rumah ini? Ya itu kita menyikapinya berapa sih nilai pasar rumah ini gitu ya. Tapi dalam ilmu tadi penilaian kan selalu bicara nilai itu nggak berdiri sendiri ya. Kalian coba baca juga di SPI itu ya, nilai itu pasti ada temennya, nggak berani sendiri dia, nilai pasar atau nilai selain pasar. Nilai selain pasar kan banyak sekali itu. Ada pajak, likuidasi, nilai seterusnya gitu ya, banyak sekali. Jadi itu tadi. Kalau bicara nilai ya bebas, terserah kita mempersepsikan. Di sini pun juga bicara nilai, ya bebas-bebas saja terkait dengan persepsi masing-masing orang atas objek yang ditanyakan tadi, uang ini atau bunga mawar ini, ya bisa beda-beda tadi. Nggak salah karena kita bicara nilai mengacu ke perspektif individu-individunya. Nah, ini juga mana yang lebih bernilai menurut Anda, ekosistem terumbu karang atau ikannya, gitu kan? Ini kan agak berbeda-beda juga, ya. Nelayan gitu mungkin kalau dia hanya melihat bahwa dari sisi ekonomi yang dia dapatkan ya ikan gitu kan, daripada terumbu karang yang mungkin kemarin juga saya sempat sampaikan, yang dia kejar bukan terumbu karang karena terumbu karang secara ekonomi bagi dia gitu kan nggak bisa dijual mahal, tetapi ikan ini yang dijual mahal. Maka dia untuk mendapatkan ikan ya seringkali dia mungkin melakukan kegiatan yang merusak terumbu karang. Ya karena dia hanya mengejar biar dapat ikan sebanyak-banyaknya, dibom gitu ya misalnya gitu ya, atau pakai pukat harimau yang sangat kuat ya sehingga kalau ditebar di sini mungkin ya, saya juga bukan nelayan ya, akan merusak tadi terumbu-terumbu karangnya ini. Nggak masalah bagi dia karena menurut dia ikanlah yang lebih berharga. Tetapi bagi peneliti gitu misalnya terumbu karang ini kan sebenarnya tadi biodiversity ya, punya keanekaragaman hayati. Selain keindahannya yang bisa dinikmati, sebenarnya dia punya fungsi ekosistem yang lebih besar dari itu. Dia memberikan jasa tadi tempat berkembangnya ikan mungkin di situ. Terumbu karangnya hilang, mungkin ikan ini juga nantinya akan hilang. Ya, mungkin seperti itu. Maka tadi kalau ditanya orang mana sih yang lebih besar atau mana sih yang lebih bernilai, terumbu karang atau ikan? Ya, nilai gitu ya, tetap konsep nilai. Nanti bukan nilai ekonomi ya, tapi kalau di sini bicara nilai ekonomi dengan konsep total economic value nanti sudah seperti di penilaian tadi, ada nilai pasar yang mengacu kemana gitu kan. Nilai likuidasi acuannya kemana gitu kan, yang ada rambu-rambunya. Nah di sini pun seperti itu, akan sangat berbeda-beda, bebas saja. Nggak boleh kita ngomong kalau ditanya mana sih yang lebih bernilai menurut kalian, terus ayal-ayalan gitu, pasti terumbu karang dong. Ada yang orang ngomong ikan tuh salah, lebih besar ikan dong, salah itu terumbu karang gini-gini. Ya nggak bisa disalahkan karena orang yang ngomong ikan tadi yang lebih besar kan dia nggak tahu terumbu karang ini apa sih gitu kan. Kalau dijual cuma kiloannya berapa gitu kan, kayak gitu. Ini ya mana yang lebih berharga tadi. Maka nanti kita di dalam konteks nilai nilai di sini gitu kan, nilai di dalam valuasi sumber daya alam gitu kan, maka perspektifnya nanti kita bawa ke dalam perspektif ekonomi di sini nanti ya. Ya kayak ini juga nih, tadi yang kelapa sawit gitu kan, mana yang lebih bernilai gitu kan. Ya mungkin orang melihat sekarang kelapa sawit nih gede gitu kan. Kelapa sawit penghasil devisa, apalagi sekarang
bicara kelapa sawit, harga daripada CPO itu kan mungkin kalau kalian yang udah mulai investasi gitu kan, melihat CPO, harga CPO sekarang lagi tinggi-tingginya gitu kan. Di Eropa juga sudah mulai mau beli CPO Indonesia sehingga konsumsinya tinggi gitu kan. Nah, harga CPO sangat tinggi sekarang. Ya, kalau kalian lihat di saham gitu ya, saham perusahaan CPO itu kan lagi bagus juga selain batu bara gitu ya. Nah, akan terlihat ini gede banget loh nilai kebun kelapa sawit. Terus dibandingkan dengan tadi ekosistem hutan hujan tropis yang nggak ada nilainya itu. Dari perspektif yang tadi ya, orang yang pro kelapa sawit ya, apa sih hutan hujan tropis? Kita nggak bisa dapat apa-apa, nggak bisa makan dari hutan hujan tropis gitu kan. Apa yang mau kita dapat? Nggak bisa kaya gitu dari hutan hujan tropis gitu. Ya, berbeda lagi dari sisi yang lain. Pemerhati lingkungan gitu, mungkin melihat kelapa sawit itu nggak berharga, dia malah memberikan dampak negatif, misalnya menghabiskan air tanah, misalnya, kemudian membuat deforestasi, membuat iklim yang menjadi rusak dan seterusnya. Lebih berharga ekosistem hujan, dia memberikan manfaat ekosistem yang memberikan kenyamanan bagi manusia. Ya karena ini sudut pandangnya berbeda. Orang ekonomi murni ini pelaku usaha bisnis itu melihatnya uang, uang dan uang. Dia nggak melihat bahwa ekosistem hujan tropis itu punya harga, punya nilai yang mungkin jauh lebih besar daripada kelapa sawit. Karena ini nggak bisa diangkakan maksudnya. Ya tadi kalau kita jawab dengan kualitatif, tadi contohnya di awal tadi kan kuantitatif atau kualitatif gitu. Kalau ini dijawab kualitatif mungkin sebenarnya menggambarkan kondisinya tinggi sekali nilainya. Ya, tapi kalau dibandingkan di sini nanti ada pebisnis tadi kelapa sawit, iya berapa sih gitu kan? Ini aku bisa menghasilkan 1 triliun, 2 triliun. Di sini tuh berapa nilainya? Yang penting kita dapat 1 triliun daripada nggak dapat apa-apa dari sini. Ya, itu perspektif bisnis gitu kan. Tetapi perspektif bisnis kan berbeda. Nah, maka perlulah bagaimana tadi mengkuantifikasi nilai yang ada di sini tadi yang kualitatif sebenarnya yang gede banget lah ini nilainya gitu kan ke dalam angka-angka sehingga pada saat ini dipertemukan gitu kan, dipertemukan di sini gedean mana sih ini sama ini, benefit cost analysis nanti kan, benefit cost analysis dengan angka yang sama, ini berapa triliun, ini berapa triliun misalnya, akan dipertemukan. Oh, gedean ini kok, sehingga kalau ini kita korbankan, kita akan kehilangan berapa triliun. Oh, gedean ini kok, ini kalau ini nggak jadi kita buat kebun kelapa sawit, kita kehilangan pendapatan sekian triliun. Misalnya seperti itu. Nah, maka perlu tadi kan, perlu adanya satu angka satuan yang sama. Ya kalau bicara di dalam neraca sumber daya nantinya itu kan neraca moneternya lah. Ya, jadi diangkakan, dibuat atau dikuantifikasi, ya, dijadikan ke dalam terminologi yang bisa dilihat dengan uang. Nah, itulah proses penilaian yang akan kita lakukan nanti di semester ini dan di semester berikutnya. Bagaimana membawa tadi nilai kualitatif yang ada di dalam sumber daya alam gitu kan ke dalam kuantitatifnya. Meskipun tadi mungkin nilai kuantitatif ini tidak bisa menggambarkan secara penuh nilai sejatinya ekosistem hutan hujan tropis ini. Ya, kita bicara ini mungkin triliunan, puluhan triliun, ribuan triliun mungkin sah-sah saja gitu kan. Tapi bagaimana kita mengkuantitaskan tadi ribuan triliun tadi, itu mungkin yang menjadi permasalahan. Ya nggak semuanya bisa kita sampai saat ini mungkin ya, tapi nanti akan selalu berkembang ya, nggak sampai saat ini nggak semua bisa langsung kita kuantifikasikan. Tetapi setidaknya ada loh, dengan proksi-proksi tertentu loh, dengan teknik-teknik tertentu. Tekniknya apa? Di semester ini kita bicara teknik berbasis pasar. Nanti di semester berikutnya kita akan berbicara teknik berbasis non pasarnya. Ya, itu semuanya teknik tadi adalah tools untuk membawa tadi nilai dari suatu sumber daya alam itu ke dalam konteks ekonominya. Ya, jadi tadi. Mana yang lebih penting tadi ya, nilai kuantitas atau kualitas sebenarnya nggak bisa kita
sandingkan head to head ya. Tergantung nanti buat apa. Kalau untuk menggambarkan gitu kan, menggambarkan saja gitu ya. Nilai daripada suatu sumber daya alam ya, kalau saya pribadi berpendapat nilai kualitas tadi yang lebih bisa mencerminkan. Ya intinya enggak ternilai lah, gede banget lah, tinggi banget lah. Gitu. Tetapi kalau kita bawa ke dalam ranah kebijakan, pengambilan kebijakan, public policy, evaluasi sumber daya alam kan tujuannya sebenarnya untuk pengambilan suatu kebijakan di pemerintahan gitu ya. Maka nilai ekonomi kuantitas tadi, nilai kuantitas tadi dalam satuan moneter tertentu tadi itu yang bisa kita pergunakan ya. Jadi itu mungkin latar belakangnya. Nih, kita ketahui bahwa sumber daya alam menyediakan berbagai layanan barang dan jasa yang sangat bernilai. Ini tadi kan, ini kan memberikan Nah, ini kan memberikan hal-hal yang punya manfaat bagi manusia. Terdapat perbedaan sudut pandang mengenai konsep nilai dari berbagai disiplin ilmu. Nah, ini tadi nilai itu akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan orang per orangnya tadi, pengetahuan individu-individunya tadi, gitu ya. Ya orang ekonomi murni tadi misalnya seperti pebisnis yang melihatnya apa sih manfaat-manfaat dari uangnya. Orang ekologi tadi mungkin tadi melihat konsep nilai dari ekosistem tadi sampai dengan jasa-jasa ekosistem yang punya manfaat bagi manusia. Begitu pula secara teknis gitu ya. Akan sangat berbeda juga dengan konsep ekonomi dan ekologi. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi, maka perlu adanya di sini penyamaan persepsi untuk penilaian jasa sumber daya alam sebagai tolak ukur bersama untuk memberikan tagging nilai, memberikan ya ini loh nilainya sekian atas suatu sumber daya alam. Nah, apa itu nilai dalam perspektif ekonomi? Ya, sebuah nilai yang diukur secara moneter. Jadi kita berbicara sumber daya alam dalam ranah public policy, pengambilan suatu kebijakan dan seterusnya, selalu kita bicara dalam perspektif ekonomi nanti. Di sini juga kita bicara nilai itu dalam perspektif ekonomi ya. Jadi kita berbicara bukan dalam perspektif yang lainnya. Jadi maka di sini nanti kita bicara nilai suatu sumber daya adalah nilai yang bisa diukur secara moneter. Bagaimana membawa tadi manfaat dari hutan tadi yang sangat banyak tadi di sini ke dalam nilai moneternya. Maka nanti akan muncul total economic value tadi. Jenis-jenis nilai itu apa aja sih? Kalau kita bicara hutan tropis, gitu. Jenis-jenis nilainya yang ada di dalamnya itu apa aja? Nah, ya di situ. Nilai adalah persepsi terhadap suatu objek pada tempat dan waktu tertentu. Nah, ini tadi yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita perlu kita pahami bersama. Persepsi tadi, nilai itu kan persepsi individu atas suatu objek tertentu, gitu ya. Bentar. Sedang kalau kita bicara persepsi, ini tadi yang disampaikan Mas Maulana juga tadi, pandangan individu atau kelompok terhadap suatu objek sesuai dengan ini tadi. Ini kan berbeda-beda. Pengetahuan akan objeknya berbeda. Pemahamannya berbeda, harapannya berbeda, normanya juga berbeda. Ya, norma maksudnya ini sudah dari sisi misalnya kalau bicara hutan itu kan mungkin bagi kita yang jauh dari hutan melihat hutan itu ya enggak ya hanya dari tadi mungkin kayu gitu kan dan yang lain-lain. Tetapi bagi masyarakat adat misalnya gitu yang ada di hutan itu kan merupakan sesuatu yang sakral gitu ya bagi dia. Sehingga kalau ditanya nilai hutan, orang adat hutan yang ada di hutan tersebut, dia mungkin akan bicara sangat tinggi. Tapi bagi kita mungkin berbeda. Karena kita melihat hutan ya dari perspektif yang kita ketahui tadi. Kita nggak ada ikatan batin akan hutan tersebut gitu kan. Sehingga berbeda dengan orang yang ada di masyarakat adat hutan tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara nilai, hubungannya dengan persepsi. Ini di properti pun seperti itu sebenarnya. Kalau kita bicara persepsi akan sangat berbeda-beda. Dipengaruhi oleh gitu kan pengetahuan kita akan objeknya, pemahaman, harapan dan norma yang ada di objek tersebut. Ya.
Sehingga nilai sumber daya alam itu akan sangat beragam tergantung dari persepsi masing-masing. Kayak tadi properti pun seperti itu kan. Nilai properti itu ya sangat beragam. Nilai ya masih dalam konteks nilai secara individu tadi, berdiri sendiri ya. Itu macam-macam. Nilai properti pun macam-macam. Tapi kalau bicara di properti, nilai pasar ya harusnya nggak macam-macam. Maksudnya nggak bisa kita bicara 1 miliar sah-sah benar gitu. Satunya 100 juta mana yang benar? Ya harus ada yang benar gitu kan. Kalau bicara nilai pasar yang benar adalah yang mengacu ke informasi pasar. Ya misalnya 100 juta tadi. Yang 1 miliar ya mungkin nilai bagi individu itu. Karena dia punya norma atas barang tadi sebagai warisan dari leluhurnya dan seterusnya. Tapi bagi orang lain market pada umumnya gitu kan. Karena nilai pasar kan. Ya nggak ada tadi norma untuk warisan dari orang yang dihormatinya dari leluhurnya tadi nggak ada ya. Maka tadi bicara nilai kalau berdiri sendiri ya, nilai ini tadi berdiri sendiri ya, ini akan sangat beragam, nggak ada benar nggak ada salahnya, orang akan bebas suka-suka aja memberikan tagging nilainya tadi ya. Di properti pun seperti itu. Tetapi kalau bicara nilai pasar gitu yang mungkin akan banyak kalian lakukan itu kan nilai pasar gitu ya. Ya berarti bukan nilai suka-suka penilainya gitu kan, bukan nilai suka-suka pemilik propertinya gitu. Tetapi nilai yang menggambarkan kondisi atau persepsi daripada pasar. Pasar itu seperti apa? Ya, bicara pasar ya pasar properti tanah bangunan apa? Berarti ya jual beli tanah dan bangunan tersebut. Bagaimana pasar memprediksinya atau menerima manfaat daripada properti tersebut gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan kembali, silakan. Ada? Oke ya, kita lanjutkan nanti bisa dibaca-baca. Nah, inilah tadi yang kita baca bahwa nilai itu bisa sangat beragam atau ya tergantung dari tadi. Kalau dibicara di sini, tempat dan waktu mungkin ini akan menggambarkan tadi ya. Paradox value ini mungkin sudah banyak sekali dijumpai ya, mungkin kita belajar ilmu ekonomi mikro pun mungkin sudah sering ya mendapat materi terkait dengan water and diamond paradox. Jadi mana sih yang lebih mahal, air atau permata ini ya. Jadi bisa berbeda gitu ya, tergantung kondisi, tergantung tempatnya tadi. Ya, kita simak sama-sama. Nggak bisa. Oke. Nanti kalian simak di sini lah ya. Nggak bisa sebelum saya download ternyata. Sorry, maaf. Bentar. Oh, bukan itu ya. Oke, jadi ini nanti bisa disimak sendiri ya terkait dengan konsep water and diamond paradox ya. Jadi ini menggambarkan tadi sebenarnya nilai air dan permata itu sebenarnya besaran mana lah, konsep water and diamond paradox. Suatu saat air mungkin nggak berharga di dalam kondisi pesta gitu misalnya. Ya permata lah yang lebih berharga. Tetapi kalau kita di padang pasir ya antara hidup dan mati gitu kan, dikasih water atau dikasih permata tadi, ya kita tentu akan pilih air gitu kan, karena buat apa sih kita menggunakan permata tapi kemudian kita meninggal gitu ya. Karena ini kan kembali ke konsep mikroekonomi ya, bahwa kita tuh berpikir rasional gitu ya. Orang individu atau manusia itu kan berpikir rasional, kemudian selalu dipengaruhi oleh adanya insentif gitu ya. Itu kan beberapa dari 10 sifat dasar ekonomi ya kalau nggak salah di ilmu ekonomi mikro. Ini pun seperti itu. Nah, jadi kita nggak bisa ngomong bahwa air lebih berharga daripada permata atau sebaliknya. Diamond atau permata ini pasti lebih berharga daripada air. Ini tergantung tadi tempat dan waktunya di mana dulu. Itu ya. Jadi ini bisa disimak nanti dibaca.
Nah, kemudian perspektif nilai menurut Nunes dan Vandenberg. Ini nanti akan saya tambahkan jurnalnya ya, belum saya copy ke LMS, tapi nanti insya Allah akan saya sampaikan. Tapi ini juga nanti muncul kok sebenarnya konsep perspektif nilai itu di yang studi valuasi yang Indonesia ya, yang di jurnal, bukan yang di jurnal ya, tapi yang studi penelitian dari KLHK kalau nggak salah. Di situ juga menjelaskan terkait dengan konsep atau perspektif nilai tadi. Ya, jadi ada perspektif nilai lokal dan global, instrumental dan intrinsik. Nah ini nanti mungkin yang akan kita lebih perdalam, instrumental, intrinsik, direct and indirect gitu ya. Instrumental and intrinsic gitu. Jadi nanti nilai instrumental itu nilai-nilai seperti nilai guna lah ya. Ada nilai yang bisa kita rasakan atau tidak kita rasakan manfaatnya, tetapi ada manfaatnya. Kalau nilai intrinsik itu ya nilai yang sudah melekat di sumber dayanya. Ada atau tidak ada, atau kita rasakan atau kita tidak rasakan manfaatnya, sumber daya itu punya nilai sendiri. Gitu ya. Jadi nilai intrinsik ya ini seperti nanti di taksonominya itu seperti nilai existence value gitu kan. Sebenarnya kan manfaatnya apa sih gitu kan? Ya manfaatnya ya kita merasa bahwa ada loh eksisten ya. Ada suatu sumber daya tadi. Keberadaannya itu nilai karena adanya keberadaannya itu sendiri. Itu punya nilai. Gitu ya. Jadi itu intrinsik. Kalau yang instrumental kan ya kayak tadi ya nilai guna langsung maupun nilai guna tidak langsung gitu kan, itu kan nilai-nilai instrumental, ada manfaatnya, mau baik itu manfaatnya sudah bisa kita rasakan maupun belum gitu ya. Ini kan direct and indirect, penilaian terhadap sumber daya berdasarkan produk dan jasa lingkungan ya. Ini dari pola pemanfaatannya, dari fungsinya. Nah ini tadi taksonominya. Jadi kalau kita bicara nilai tadi contohnya hutan ekosistem hutan di Kalimantan ya. Kalau kita bicara tadi kan nilai itu menggambarkan secara keseluruhan gitu, maka kita bisa membagi hutan tadi ke dalam konsep nilai yang ada di sini. Nilai guna, nilai selain guna ya. Penilaian atau valuasi ekonomi sumber daya alam lingkungan ini diterjemahkan ke dalam konsep tadi total economic value. Jadi nanti nilainya bukan seperti nilai properti satu nilai gitu kan, kalau pakai dua pendekatan di rekonsiliasi gitu. Kalau di sini enggak, ditambah-tambahkan aja. Kita ketemu hutan tadi, apa sih kita coba identifikasikan dari yang pertama yang paling mudah. Nilai gunanya dulu, nilai guna langsungnya apa? Kayak tadi yang di video tadi kan disampaikan nilai guna langsungnya misalnya kayu gitu kan. Berapa nilai kayunya, nilai guna tidak langsungnya tadi apa sih nilai guna tidak langsungnya, jasa ekosistem tadi, mencegah banjir, menjaga menjaga iklim dan seterusnya. Kemudian option value tadi kan pilihan gitu kan, mau kita pergunakan untuk apa. Nah kemudian juga non use value-nya, existent value-nya, nilai keberadaannya itu sendiri, ini intrinsic value-nya di sini. Biggest value, nilai nilai warisan lah bagi anak cucu kita. Kita merasa bahagia bahwa hutan itu nanti masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Ya, memang ini yang paling bagaimana sih menilainya, gitu ya. Nanti yang menjadi permasalahan tersendiri. Ya, apakah ini bisa didekati dengan penilaian berbasis pasar? Ya, nanti coba kita simak bersama-sama, gitu ya. Jadi total economic value ini kalau kita bicara nilai suatu sumber daya alam, kita bicara total economic value. Ya, meskipun nanti dalam praktek misalnya kalau kalian baca paper itu nggak semuanya bicara total economic value ya, kadang hanya dari sisi use value-nya saja gitu kan. Tapi kalau kita bicara ekosistem hutan gitu, misalnya contohnya gitu kan, ya kita harus bicara economic total economic value, nilai keseluruhan yang ada di hutan itu. Ya, nilai moneter sumber daya alam dan lingkungan yang mencerminkan nilai fungsi yang dimiliki oleh suatu ekosistem. Secara umum, klasifikasi nilai sumber daya alam dan lingkungan dalam kerangka
Total economic value dapat dilihat dari gambar di samping. Ini konsep umum ya, tetapi kadang-kala nanti mungkin kalian sempat baca di beberapa literatur, kadang option value ini juga ada yang memasukkan di sini gitu ya. Tapi ini nggak usah diperdebatkan karena tadi memang bicara valuasi sumber daya alam ini nggak ada panduan resmi standarisasinya lah. Jadi memang ini seperti suka-suka, bukan suka-suka ya, seperti ya pemahaman masing-masing penelitinya aja. Tapi di beberapa literatur option value ada yang masuk ke non-use value. Tetapi di literatur lain ya yang kita pakai option value ini masuk ke dalam ranah konsep use value. Ya. Ini tadi klasifikasi nilai tadi yang disampaikan oleh teman-teman juga ya. Ada beberapa juga yang disampaikan di hasil resume videonya. Ya, total economic value tadi. Mulai dari yang kategori besarnya tadi nilai guna dan selain nilai guna. Ya, actual value, direct use value, indirect use value. Konsumtif tadi ya, yang bisa ekstraktif lah. Ini ada yang bilang konsumtif, ada yang bilang ekstraktif gitu ya. Tadi kayu, kemudian ikan dan seterusnya lah. Yang bisa kita ekstrak, kita bisa manfaatkan. Ini juga termasuk adalah mineral ya, barang-barang mineral. Non konsumtif ya, langsung non konsumtif. Ini adalah wisata. Kemudian nilai guna tidak langsung ini yang sangat banyak sebenarnya. Jasa ekosistem lah di sini. Ya. Kemudian option value ini kan masih tanda putus-putus ya ini. Ini kadang ada yang berdiri sendiri, ada yang gabung ke use value, ada yang gabung ke non use value. Ya, jadi inilah mencerminkan konsep total economic value. Ya. Nah, yang di bagian kanan ini yang nilainya tadi sebenarnya mungkin akan sangat sulit lah kita bisa menggambarkannya. Karena ini kan tadi kalau bicara nilai guna langsung, apalagi yang konsumtif ini ya atau ekstraktif ini nanti, ini kan gampang di pasar banyak kan, harga kayu, harga ikan dan seterusnya itu kan gampang dan karena di pasar ada maka meyakinkan orang itu juga lebih mudah gitu ya. Berapa sih nilai hutan? Kalau dijawab, ini loh nilai kayunya sekian. Dari mana angka? Misalnya 1 miliar atau 2 miliar. Oh ini loh harga per meter kubik kayu itu sekian. Sedangkan di hutan itu ada kayu berapa meter kubik. Gitu. Itu kan lebih mudah. Kemudian indirect use value ini juga masih bisa lah kita berikan penjelasan gitu ya. Misalnya, oh ini nilai gunanya tidak langsung karena dia memberikan jasa perlindungan daripada banjir. Kenapa kok nilainya misalnya 1 miliar? Ini loh kalau misalnya banjir terjadi gitu misalnya. Satu kampung rusak. Kemudian kalau satu kampung rusak biaya perbaikannya gitu ya misalnya sekian gitu kan. Nah, itu kan bisa kita jelaskan. Nah, tetapi yang di sini mungkin akan sangat sulit menjelaskan karena ini memang benar-benar nilai ini didasarkan dari perilaku individu. Ya, meskipun di sini juga bisa ya. Yang kedua ini kan bisa juga pakai reveal preference ataupun state preference. Tetapi yang non use value ini ya nggak mungkin bisa kita dekati dengan pasar. Nggak ada nilai warisan kita dekati dengan pasar, nilai eksistensinya dengan pasar. Maka satu-satunya cara ya ini yang saya sampai saat ini baru ketahui biasanya kalau kita bicara non use value ini nanti kita menggunakan konsep state preference ya nanti di semester berikutnya. Jadi menggunakan contingent valuation. Jadi kita tanyakan langsung ke orang per orang, berapa sih menurut kamu nilainya atau bahasanya biasanya kamu mau berkontribusi berapa agar hutan itu tetap lestari. Itu kalau kita bicara hutan atau kalau kita bicara misalnya individu macannya tadi gitu ya. Berapa sih kamu mau berkontribusi agar si harimau Sumatera tadi tetap lestari. Di situ kan nanti kita tawarkan program pelestariannya. Nah, kontribusi kita, pengorbanan kita untuk menyediakan sejumlah dana pelestarian tadi kita bisa jadikan sebagai proksi
tagging nilai tadi. Kan tadi di awal tadi kan kita jelaskan nilai itu kan nilai itu kan tergantung dari bagaimana kita memberikan tagging nilai ke individu tadi ya. Ya, ini akhirnya di sini juga dari pasar nggak ada gitu kan. Non-use value akhirnya juga tadi pakai tagging nilai aja. Ya udah kamu sendiri menurut kamu berapa sih nilainya atau kamu mau kontribusi berapa sih biar si macan atau harimau Sumatera tadi tetap ada gitu. Ya berarti kontribusi kita, pengorbanan kita bisa jadikan sebagai proksi bahwa itulah nilai yang kita berikan ke suatu sumber daya. Ya, ini adalah konsep total economic value. Jadi kalau bicara nilai sumber daya alam, kita bicara nilai total economic value. Ya, maka tadi sebenarnya di awal kembali lagi moneter atau apa kuantitatif atau kualitatif nilai suatu sumber daya alam itu. Ya mungkin yang kalau bisa dibilang untuk menggambarkan konsep total economic value yang ini bisa sangat banyak banget ya mungkin kualitatif tadi lah yang lebih menggambarkan. Tapi kalau kita bawa ke ranah manfaat valuasi gitu kan ya tentu nggak bisa kita bicara secara kualitatif, tentu harus kita bawa ke dalam ranah kuantitatif. Jadi yang ini seperti nilai-nilai existent value tadi yang mungkin ya kualitatif ini lebih pasnya, ya nggak boleh. Bicara total economic value, sini kan ada kata-kata ekonomik dibawa ke dalam konteks ekonomi, dimonetisasi. Berapa sih gitu kan existentnya value menurut orang itu. Bawa aja dengan konsep willingness to pay-nya, kesediaan membayarnya tadi. Ya. Oke, ini total economic value. Ya, ini karena ini tadi terminologi total bukan menunjukkan nilai keseluruhan. Tadi tetap ada yang nggak bisa kita identifikasi tadi ya. Yang tadi ya total economic value kalau bicara nilai tadi saya ulang lagi yang lebih pas sebenarnya ya kualitatif karena kita nggak bisa menunjukkan secara pasti gitu loh. Ini loh nilainya gitu kan. Nah, tetapi kembali lagi karena ada keterbatasan tadi, kemudian di sisi lain ada kepentingan pemanfaatan nilai yang disajikan gitu. Kalau kualitatif nanti nggak bisa kita pergunakan ya, hanya sebagai penghargaan kita aja, tetapi nggak bisa kita jadikan basis kebijakan. Maka kembali kita bawa ke dalam konteks ekonomi. Total ekonomik di sini adalah penggabungan tadi. Gabungan dari nilai-nilai yang bisa sebenarnya kita identifikasi. Ya, macam-macam nanti orang per orang bicara nilai guna, nilai selain gunanya ini juga akan sangat berbeda-beda atas satu objeknya tadi. Tergantung tadi kembali lagi pengetahuan, pemahaman, kemudian norma yang dia anut. Ya. Kemudian nih berikutnya nih use value, non-use value, option value, kemudian non-use value, biggest, altruist value. Tapi ini jarang ya. Biasanya kalau kita bicara non-use value, yang paling populer adalah biggest value dan existent value. Ya. Dan ini juga mungkin akan berkembang lagi. Nanti kalau kita baca yang lain lagi, mungkin ada istilah-istilah baru lagi. Tapi nggak usah terlalu pertentangkan kan. Yang penting nanti kita bicara total economic value ya ini tadi. Ini total bukan menggambarkan secara pasti keseluruhan nilai yang ada di suatu sumber daya alam. Ya karena tadi nggak mungkin kita bisa sampai dengan saat ini mengidentifikasi keseluruhannya. Tapi total economic value itu adalah total dalam artian total ya penjumlahan ya dari nilai guna dan nilai guna yang bisa kita identifikasi saat ini. Ya. Kemudian ini tadi nilai guna, active value, nilai non guna adalah passive value. Ini tidak terkait dengan penggunaan. Ya. Jadi ya intinya nggak ada manfaatnya sebenarnya gitu kan. Kalau yang nilai guna ini kan baik itu langsung maupun tidak langsung kan ada manfaatnya. Ya tadi kayak manfaat yang tidak langsung tadi kan memberikan fungsi ekosistem tadi.
yang burung kondor tadi juga itu kan ada kan manfaat tidak langsungnya, ternyata dia membersihkan dari patogen dari bangkai-bangkai sapi tadi. Kalau nggak ada burung kondor, muncul anjing liar, ternyata anjing liar itu malah membawa patogen dari bangkai dan menularkan ke manusia. Itu kan berbahaya. Berarti kan ada penurunan kualitas hidup manusia. Itu kan wealth-nya berkurang. Kemudian ini tadi direct use value dan indirect use value nanti bisa kalian lihat ya. Nanti ini tolong disimak dibaca lagi, kemudian nanti tolong dijawab. Ada satu video ya di terakhir nanti di terakhir PPT ini ya, identifikasi atas sumber daya yang ada di ekosistem hutan Tambrau di Papua. Ya, jadi di sini bicara direct use, kalau kita bicara direct use value, nilai yang diperoleh dari ekstraksi sumber daya alam secara langsung untuk konsumsi maupun produksi, ini direct use value yang konsumtif ya. Ini ada juga bicara tadi direct use ekstraktif. Jadi hasil ekstraksi sumber daya. Ya, maka hasil tangkapan ikan, hasil hasil tangkapan ikan, sebenarnya di sini juga kalau kita bicara ke mineral ya hasil ekstraksi mineralnya, gitu kan. Kemudian juga nilai wisata, kemudian nilai education dan riset ya, penelitian, gitu kan. Nilai wisata kenapa kok nilai guna langsung ya, karena kita bisa menikmati kan keindahan alam seperti itu, tetapi dia bukan ekstraktif. Gitu. Kalau yang ekstraktif yang ini tadi kayu bakar dan seterusnya lah ya, penangkapan ikan dan seterusnya. Kemudian nilai guna tidak langsung, ya manfaat tidak langsung dari sumber daya alam yang mendukung kegiatan produksi maupun konsumsi. Intinya kalau bicara indirect use itu seringkali kita lebih pas ke dalam konteks atau terminologi jasa ekosistem, ya. Tadi kemarin kita sedikit mengulas terkait dengan nilai dengan pendekatan berbasis fungsi produksi. Ya, jadi ada kontribusi alam ya dalam produksi padi misalnya. Jadi melalui fotosintesis berapa sih gitu kan jasa kontribusinya. Nah ini yang kita ukur dengan pendekatan berbasis productivity function dan lain-lain ya ini ya. Jadi manfaat-manfaat suatu sumber daya alam secara tidak langsung, jasa ekosistem tadi ya, mencegah banjir, erosi gitu biasanya ya tadi. Nah ini tadi ya, mungkin sebelum saya lanjutkan, ini tadi sebenarnya bicara terkait dengan jasa ekosistem yang ada di suatu sumber daya alam, ini juga akan sangat dipengaruhi tadi kan oleh kemampuan kita, pengetahuan kita akan sumber daya tersebut. Maka dalam konteks valuasi sumber daya alam ini dalam prakteknya seringkali tidak dilakukan secara individu-individu, tetapi dalam satu tim yang mana anggota-anggota tim tersebut merupakan gabungan daripada berbagai macam latar belakang keilmuannya. Jadi harapannya agar total economic value yang muncul nanti di sini ya, total economic value yang muncul ini nanti bisa menggambarkan meskipun tidak 100%, tetapi setidaknya bisa menggambarkan lebih baik ya nilai-nilai yang ada di dalam suatu ekosistem. Itu ya. Ini direct use. Option value tadi pilihan ya, mau kita jadikan untuk apa di masa yang akan datang. Nah, ini tadi yang di video tadi bisa disimak lagi, non-use value, existent value, biggest value tadi ya. Keberadaannya itu punya nilai, kemudian kita tahu bahwa ini nanti bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang, ini juga mempunyai nilai tersendiri. Ya, atau nilai biggest value atau nilai warisan. Ya, ini tadi. Ini tadi ya, nanti bisa kalian baca. Nah,
ini terakhir, ini nanti kalian bisa lanjutkan, nanti dikumpulkan di akhir kuliah ya. Ini mungkin sesi video Zoom-nya saya akhiri nanti setelah absen dulu deh. Kemudian nanti ini coba diidentifikasi ya hasil menyimak video ini dan baca apa namanya jurnal yang ada. Kemudian seperti biasa disampaikan melalui apa LMS. Nanti di LMS sudah saya sampaikan. Di LMS apa namanya waktu penyampaiannya masih di hari Minggu ya, tapi nanti akan saya geser ke nanti sore gitu ya. Jadi nanti di jam 5, nanti tolong dikumpulkan di jam 5. Jadi ini kan masih ada waktu 1 jam, kalian bisa baca, kemudian coba di uraikan lah dari hasil baca dan hasil melihat video tadi, kelompokkan nilai-nilai ekonomi apa saja yang ada di video ini ya. Kemudian juga yang pertama, kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang ada di 2 jurnal yang ada di situ. Total economic value-nya apa aja, tinggal diuraikan aja, dibaca, tinggal diuraikan aja. Itu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini. Silahkan sambil saya coba absen ya. Saya coba absen. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sembari saya ke portal dulu. Bentar. Portal. Bentar. Belum nongol. Bentar. Sembari saya absen ya, yang masih merah nih khususnya Mbak Afifah, di Mufidah ada? Hadir Pak, tadi gagal absen. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Sama satu lagi tadi ya, untuk tugas yang di pertemuan pertama ini saya belum bisa baca satu apa namanya uploadan dari satu mahasiswa sih ya. Nanti tolong disampaikan via WA aja ke saya ya. Di LMS nggak kebaca ya, nggak tahu, saya klik ada di situ ya, tapi saya klik itu nggak muncul apa wordnya gitu, nggak tahu kenapa. Atas nama Mbak Masruroh ada sih ya, Masruroh ini nomor berapa sih? Absen 14 ya, nanti di WA aja hasil. Hadir Pak. Nanti di Oh WA iya, hasil baik, Pak. resume pertemuan pertama ke saya ya, Mbak Baik, Pak. Masruroh. Nggak tahu di LMS kenapa ada, tapi saya kok nggak bisa. Saya klik itu nggak muncul wordnya ya, Mbak Masruroh. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ini semua ya. Oke. Nah, itu tadi ya bisa saya sampaikan terkait dengan konsep nilai. Jadi kalau kita bicara nilai sumber daya, nilai itu tadi apakah kualitatif atau kuantitatif gitu kan, mungkin nggak ada yang benar yang mana gitu ya. Tetapi kalau kita ingin menggambarkan suatu ekosistem gitu kan, karena tadi kita bicara total economic value itu kan bukan benar-benar nilai keseluruhan ya, tapi total economic value kan penjumlahan dari nilai atas suatu sumber daya yang bisa kita identifikasi saja, use value dan non use value-nya. Tetapi sejatinya dia mungkin
masih ada kelemahan dari individu-individu penelitinya atau penilainya. Ada beberapa yang mungkin nggak bisa kita identifikasi karena tadi konsep intrinsic value meskipun nggak ada yang berhasil kita identifikasi, suatu sumber daya alam tadi punya nilai tersendiri. Kualitatif atau kuantitatif tadi ya. Kalau kualitatif mungkin lebih menggambarkan nilai sumber daya alam. Gede banget, tinggi banget, besar banget gitu. Mungkin itu lebih menggambarkan ya dalam konteks tagging nilai kita. Tetapi kembali lagi, kita melakukan penilaian kan pasti pengen ada manfaatnya gitu kan. Kalau kita bicara manfaat penilaian, kemarin di pertemuan pertama mungkin di dalam kalian belajar ekonomi sumber daya alam juga kan ada konsep bahwa hasil penilaian itu bisa kita jadikan sebagai landasan untuk public policy, untuk benefit cost analysis. Ya, sehingga kalau kita bicara manfaat penilaian sumber daya alam, yang kemarin juga ada selain benefit cost analysis, public policy, ada neraca, dan seterusnya, itu kan tentu nggak bisa kita bawa nilai kualitatif tadi ke dalam terminologi atau ke dalam manfaat penilaian. Maka kita menggunakan nilai suatu sumber daya alam tadi dari sisi kuantitasnya, gitu kan? Semua yang ada di ekosistem sumber daya alam tadi kita coba membawa ke dalam konteks kuantitas. Berarti kita bawa ke dalam ranah ekonomi, ya. Kita tarik semua ke dalam konteks ekonomi. Kita bicara nilai ditarik ke dalam konteks ekonomi, mungkin yang lebih tepat, lebih bisa menggambarkan adalah nilai guna langsung tadi ya. Jadi kita bawa ke dalam konteks pasar yang akan kita pelajari nanti. Ya, tapi kembali lagi, tidak semua nilai sumber daya alam dari konteks terminologi total economic value tadi kan nilai guna langsung tidak langsung, selain nilai guna tadi, biggest value, kemudian existent value itu bisa kita dekati dengan pasar tadi kan. Nggak diatur dengan pasar, jasa-jasa ekosistem belum tentu ada di pasar, gitu kan? Maka nanti kita belajar dengan konsep non market, gitu. Jadi total economic value itu kembali lagi itu bukan menggambarkan keseluruhan nilai yang ada di suatu sumber daya, tetapi itu adalah penjumlahan dari nilai-nilai yang berhasil kita identifikasi, gitu ya. Jadi prinsipnya mungkin itu yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini. Jadi total economic value bukan menggambarkan keseluruhan nilai sumber daya alam, tetapi itu adalah penjumlahan dari kemampuan peneliti atau penilai untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang ada. Di luar itu mungkin masih ada lagi. Gitu. Ya makanya tadi kalau bicara nilai sumber daya alam mungkin kualitatif lah yang menggambarkan, yang bisa menggambarkan, tetapi nggak akan ada gunanya kalau kita hanya sebatas kualitatif. Tapi kita bicara kemanfaat penilaian sumber daya alam, tentu kita harus kita bawa ke dalam ranah ekonomi. Jadi dikuantifikasi nilai-nilai ekonominya. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri sesi Zoom dan dilanjutkan dengan nanti kalian mengerjakan tugasnya, membuat resume daripada jurnal dan video di hutan Tambro tadi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau nanti ditanyakan via WA grup juga nggak apa-apa, ya, atau WA pribadi silahkan. Oke, saya kasih waktu 1 menit dulu deh. Ada yang mau tanya? Cukup ya? Oke, kalau cukup, jadi sesi Zoom-nya mungkin saya akhiri ya di jam 9.17. Silahkan dilanjutkan dengan sesi mengerjakan tugas. Tugas nanti nggak dikumpulkan di jam 10 ya, tapi saya kasih waktu sampai jam 17. Nanti akan due date pengumpulannya saya geser ke jam 17. Oke ya, clear ya. Jadi tugasnya meresum di video tadi, khususnya yang hutan Tambro tadi, dari konteks terminologi nilai total economic value, menurut kalian, ini masing-masing ya, bukan benar salah, kira-kira apa aja sih yang ada gitu. Nilai guna langsungnya apa kalau kalian bisa menemukan. Nilai guna langsung ekstraktif apa, non ekstraktif apa gitu kan. Nilai selain gunanya tadi, nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung maksudnya apa.
Silahkan. Dan pasti berbeda-beda. Kembali lagi tadi, kemampuan kita memberikan tagging nilai akan sumber daya alam tadi pasti berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tadi pengetahuan kalian kan beda-beda pasti akan sumber daya tadi. Itu yang video ya. Kemudian yang kedua nanti tolong dibaca yang jurnal dari Malaysia dan yang wetland ya. Itu tinggal translate aja. Oh ini loh nilai gunanya gitu aja. Itu lebih mudah lagi. Tinggal menyalin aja. Cuman perlu dipahami aja karena itu dalam bahasa Inggris dan saya rasa itu bukan kendala ya bagi mahasiswa sekarang. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan sesi Zoom. Pak, mohon maaf Pak. Silakan. Ini kan habis ini kami ada kelas. Oh, ada kelas. Ya, apabila ini DL-nya diundur gitu, tengah malam kira-kira bisa Ya, Pak? jam 12 nanti ya, boleh. Oh iya, Ada makasih kelas banyak sampai jam Pak. berapa? Sampai jam 4 Pak. Oke, ya, siap-siap. Oke, nanti sampai jam 12 nanti saya Oh undur iya, ya. Jadi makasih Pak. sebenarnya yang perlu dipikir yang video lah, video agak ini kan, agak mencoba mengidentifikasi aja. Mungkin sejam juga sebenarnya selesai sih. Tapi saya undur sampai jam 12 malam ya hari ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Nggak ada? Oke, saya akhiri sesi Zoom. Terima kasih atas